Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aiko Anis Wadila dengan NIM 43014220024. Di sini saya akan membahas tentang video yang sudah saya tonton, yaitu proses pembuatan kue wadai ilat sapi makanan khas Kalimantan, Kota Waringin Barat. Nah, dalam video sudah dijelaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat wadai ilat sapi yaitu ada telur, gula, terigu, dan juga lainnya. Selain bahan-bahan yang telah disebutkan dalam video, terdapat juga bahan yang sering disebut dengan kencing kuda karena aroma khas yang dihasilkan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kencing kuda ini mengandung natrium bikarbonat dan juga amonium bikarbonat. Sering juga kita menemukan senyawa amonium karbonat. Nah, berdasarkan video yang sudah saya tonton, Ibu Nur Hayati merupakan salah satu pembuat kue wadai ilat sapi mengatakan bahwa proses fermentasi itu dapat membuat adonan lebih mengembang. Secara ilmiah, saya setuju karena proses fermentasi menggunakan mikroorganisme seperti ragi menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat adonan itu nanti mengembang dan juga lembut. Reaksi yang terjadi yaitu C6H12O6 nantinya akan menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Nah, gas CO2 ini menciptakan rongga dalam adonan dan membuat adonan menjadi lembut dan juga ringan. Lalu bagaimana sih proses kerja dari kencing kuda ini? Nah, bahan sebenarnya yaitu yang sudah disebutkan tadi, amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat. Kedua bahan nantinya akan terurai saat dipanaskan pada proses pemanggangan dan menghasilkan gas yang menyebabkan adonan mengembang. Untuk proses reaksi dari amonium bikarbonat yaitu NH4HCO3 menjadi NH3 atau gas amonia plus CO2 plus H2O. Nah, reaksi yang dihasilkan dari natrium bikarbonat yaitu 2NaHCO3 menjadi Na2CO3 plus CO2 plus H2O. Gas CO2 membantu pengembangan, namun gas NH3 itu nanti berbau pesing dan bisa tersisa jika suhu saat pemanggangan itu tidak cukup tinggi. Inilah nantinya sumber dari aroma kencing kuda. Bila digunakan secara berlebihan, senyawa ini dapat menyebabkan iritasi dan juga iritasi pernapasan dan rasa tidak nyaman pada tubuh, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan batas aman yang telah diberikan BPOM dan digunakan sangat hati-hati ya teman-teman. Meskipun belum ada penelitian khusus pada wadai ilat sapi, namun ada studi yang sudah menguji dari makanan kue bagia dan menghasilkan kombinasi antara NaHCO3 dan juga NH4HCO3 itu kombinasi yang baik dan juga kombinasi yang menghasilkan hasil organoleptik tertinggi yaitu pada rasio NaHCO3 sebanyak 2% dan NH4HCO3 sebanyak 1,50%. Secara skor yang didapatkan, rasio ini memiliki skor tertinggi yang artinya aroma, rasa dan juga tekstur paling disukai oleh konsumen. Nah, secara ilmiah ini adalah proporsi optimal yang memberi efek mengembang tanpa mencemari aroma kue. Untuk formula alternatif aman dan disukai oleh konsumen, kita dapat menggunakan NaHCO3 sebanyak 2% dan NH4HCO3 sebanyak 1,50%. Nah, kita juga bisa menambahkan bahan penyeimbang aroma seperti santan pekat atau juga jeruk nipis. Untuk suhu pemanggangan kurang lebih 150 derajat Celcius agar
gas NH3 ini menguap sempurna dan tidak menghasilkan bau pesing. Untuk aspek yang bisa kita perhatikan yaitu sensorik, pastinya ringan, tidak pesing, dan tetap ada aroma yang khas. Untuk keamanan, kita sesuai dengan peraturan nomor 11 BPOM, peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Untuk rasa dan tekstur tetap autentik sehingga kita tidak meninggalkan rasa dan juga tekstur yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Untuk strategi implementasi UMKM lokal, mungkin kita bisa melakukan pelatihan pelatihan takaran aman dan cara kerja bahan pengembang. Kemudian kita juga bisa melakukan panduan praktis seperti lembar ukur, takaran, dan suhu oven sederhana. Kemudian kita dapat menggunakan label aman informatif yang mengandung bahan pengembang sesuai standar BPOM. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.